Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tupoksi tata usaha sekolah di bidang sarana dan prasarana. Tata usaha bagian sarana dan prasarana mempunyai tugas membantu administrasi, sedangkan tanggung jawab pengelolaan berada pada Wakasek bidang sarana dan prasarana. Jadi istilahnya bagian tata usaha itu merupakan staf dari Wakasek Sarpras. Nah, apa saja yang menjadi tupoksi staf TU-nya? Yang pertama yaitu bagian sarana harus mempunyai catatan inventaris sekolah, mulai dari tanah, bangunan, mebel, peralatan, dan juga barang habis pakai. Nah, jadi harus mempunyai catatan. Catatan itu harus lengkap ya. Kalau misalkan ada inventaris tanah, maka harus diinput mulai dari kepemilikan, apakah misalkan tanah sekolah itu milik pemerintah daerah atau misalkan milik yayasan, bahkan mungkin milik perorangan. Terus juga luas tanahnya berapa, panjang kali lebarnya, batas-batasnya, batas utara, selatan, timur, itu di input secara lengkap. Terus bangunan juga sama, misalkan luas bangunannya ada berapa, terus di dalam bangunan itu terdapat ruangan apa saja. Yang kedua adalah menyusun daftar kebutuhan Sarpras. Nah, meskipun tanggung jawabnya ada di Wakasek, tapi biasanya yang lebih tahu tentang kebutuhan sarana sekolah itu ada di staf tata usaha. Misalkan untuk kebutuhan kertas yang dihabiskan dalam 1 bulan berapa rim, itu pasti tata usaha yang lebih mengetahuinya. Yang ketiga yaitu menyimpan dokumen kepemilikan. Nah, setelah tadi di nomor 1 punya catatan lengkap mengenai inventaris apa saja yang dimiliki sekolah, di nomor 3 ini adalah menyimpan dokumen pentingnya. Misalkan tanah, berarti sertifikat tanahnya, terus izin mendirikan bangunannya, surat hak guna pakai, dan lain-lain. Itu harus disimpan di brankas atau di lemari khusus arsip atau dokumen-dokumen penting. Yang keempat yaitu menyimpan barang inventaris sekolah. Nah, idealnya di dalam sekolah itu harus ada ruangan khusus untuk menyimpan barang-barang inventaris sekolah. Kalaupun tidak ada, ya dibuatkan suatu lahan lah, misalkan di ruang tata usaha disimpan di sebelah mana itu, agar tidak tercampur dengan barang-barang yang lain. Yang kelima yaitu mengkoordinir dan menyiapkan peralatan untuk kegiatan sekolah. Seperti misalkan untuk kegiatan KBM, biasanya guru yang menggunakan multimedia seperti menggunakan proyektor, maka guru tersebut harus berkoordinasi dengan bagian sarana sehingga proyektornya itu akan disiapkan. Terus saat kegiatan upacara, rapat-rapat, dan peringatan Hari Besar Nasional, begitu juga dengan acara-acara yang lainnya. Yang keenam yaitu mencatat arus masuk dan keluar barang. Jadi setiap sekolah membeli barang itu harus dicatat, dan juga ketika ada yang memakai barang tersebut atau mengeluarkan barang, maka sama itu pun harus dicatat supaya memudahkan dalam mengetahui stoknya. Misalkan kertas ini bisa tinggal berapa lagi, sehingga apakah bulan ini perlu memberi kertas atau tidak. Jadi mudah untuk memantau barang-barang yang masuk dan keluar. Yang ketujuh yaitu mengurus administrasi penghapusan barang milik daerah. Nah, ini untuk sekolah negeri biasanya. Jadi untuk kalau misalkan ada barang yang sudah tidak terpakai atau habis masa pemakaiannya atau rusak, itu tidak bisa dibuang begitu saja, tapi harus diurus administrasinya, yaitu administrasi penghapusan barang.
Nah, peraturannya itu biasanya tiap-tiap daerah itu berbeda-beda dan biasanya untuk sekolah negeri. Yang kedelapan, menyiapkan dan mengisi format-format pelaporan barang. Nah, mengisi format RKBMD atau rencana kebutuhan barang milik daerah. Terus format-format yang lainnya, format rincian belanja modal, format belanja barang. Jadi banyak format yang harus diisi. Ini untuk sekolah negeri karena biasanya di sekolah negeri itu ada pemeriksaan berkala, apakah itu tiap semester ataupun tiap tahun. Yang kesembilan, mencetak label dan menempelnya pada setiap inventaris sekolah. Nah, ini penting agar inventaris yang ada di sekolah itu tidak mudah hilang, terus dapat terpantau dalam penggunaannya. Yang ke-10 yaitu menata dan menyusun sarana prasarana agar mudah digunakan dan enak dipandang. Nah, itu saja tupoksi tata usaha bagian sarana dan prasarana. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.